Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Sobat Pelatihan? Senang sekali rasanya kami bisa menyapa Bapak Ibu peserta pelatihan dari seluruh penjuru tanah air. Saya Dandan Irawani Lubis, Widyaswara Balai Diklar Keagamaan Medan. Kita akan membahas tentang pengembangan Green Cognitive. Untuk memahami apa itu Green Cognitive, ada 4 indikator yang akan kita jadikan rujukan. Yang pertama, menjelaskan konsep Green Cognitive. Yang kedua, menganalisis Green Cognitive di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjelaskan konsep ekoliterasi. Dan yang terakhir adalah menganalisis ekoliterasi di lingkungan sekitar. Sobat pelatihan yang terhormat, Allah, Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk kita menjalankan kehidupan dengan keseimbangan sebagai pengaturan. Oleh sebab itu, kita sebagai makhluk hidup dan pelaku dalam keseimbangan alam harus memelihara ekosistem sebaik mungkin untuk menghindari terganggunya keseimbangan alam. Bapak Ibu peserta pelatihan, untuk lebih memahami apa itu Green Cognitive, kita mulai dari diskusi kecil. Misalnya, bagaimana lingkungan atau tempat tinggal mempengaruhi cara berpikir kita. Yang kedua, bagaimana lingkungan fisik atau sosial tertentu mempengaruhi cara individu berpikir atau belajar. Yang ketiga, bagaimana jika kita mengubah elemen lingkungan di sebuah ruangan seperti cahaya atau tata letak kursi, lalu kita amati apakah perubahan tersebut mempengaruhi konsentrasi atau hasil belajar. Dari 3 kasus yang kita diskusikan tadi, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Green Cognitive adalah konsep yang menggabungkan pemikiran manusia secara kognitif dengan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan atau green. Pendekatan ini mengkaji bagaimana lingkungan mempengaruhi cara berpikir, belajar, dan memahami dunia. Dengan tujuan memahami bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan dapat mempengaruhi kemampuan kognitif dan persepsi individu terhadap lingkungan. Bapak Ibu yang terhormat, mari kita lihat apa saja yang mempengaruhi konsep Green Cognitive. 1. Lingkungan dan kognisi, meliputi lingkungan fisik dan sosial. Ternyata lingkungan tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, dan tempat kita belajar akan mempengaruhi proses berpikir kita dalam pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Begitu juga lingkungan sosial. Kedua, pengaruh budaya. Menurut KBBI, budaya adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Contoh, jika budaya bersih di lingkungan sudah menjadi habituasi, maka akan melahirkan lingkungan yang terjaga keseimbangannya dimanapun kita berada. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, adaptasi kognitif. Cara berpikir praktis orang yang hidup di pedesaan berbeda orang yang tinggal di perkotaan. Maka masyarakat pedesaan akan berpikir sederhana karena ketenangannya. Masyarakat kota akan lebih kompleks cara berpikirnya karena kemajuan dan kesibukannya. Bapak Ibu Sobat Pelatihan, adapun yang menjadi elemen utama Green Cognitive adalah 1. Kesadaran ekologis. Bagaimana kita memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. 2. Pengambilan keputusan berbasis lingkungan. Bagaimana instansi kita mampu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Misalnya, pengadaan laboratorium kimia di sebuah madrasah, maka harus disiapkan dampak pembuangan limbah praktikum ke lingkungan. Yang ketiga, inovasi teknologi hijau. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi dan pengetahuan untuk menciptakan solusi terbaik dalam mengatasi dampak kerusakan lingkungan, pemanfaatan bahan daur ulang, atau penghematan energi. Keempat, pendidikan dan perubahan pola pikir. Peranan apa yang bisa kita berikan untuk mendidik masyarakat agar peduli terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari? Sobat pelatihan yang terhormat, untuk membangun Green Cognitive dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus memahami ekoliterasi. Sebelum memahami konsep ekoliterasi, kita akan membahas pengertian ekoliterasi. Ekoliterasi adalah kemampuan memahami prinsip-prinsip ekologi dan bagaimana ekosistem bekerja, serta bagaimana manusia dapat hidup secara berkelanjutan dengan tujuan membangun pemahaman tentang pentingnya ekosistem, dampak aktivitas manusia pada lingkungan, dan bagaimana dapat berkontribusi berkelanjutan.
Bapak Ibu, Sobat Pelatihan di seluruh tanah air. Untuk lebih memahami konsep green cognitive, maka peran ekoliterasi terhadap lingkungan semakin besar. Dalam hal ini kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ekosistem. Ekosistem apa saja yang ada di sekitar kita? Bagaimana siklus ekologi menopang kehidupan di bumi? Misalnya, siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen, atau siklus energi. Serta bagaimana pola hidup dapat mempertahankan sumber daya alam untuk generasi masa depan. Bapak Ibu yang terhormat, kita akan mencoba memahami ekoliterasi dari hal yang sederhana. Misalnya, masalah apa saja di lingkungan sekitar tempat tinggal, seperti polusi atau pengelolaan sampah. Kedua, mari kita coba melakukan eksperimen sederhana. Misalnya, membuat kompos dari sampah organik untuk memahami proses daur ulang alami. Ketiga, membuat proyek lingkungan seperti penghijauan, membuat taman, atau pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Untuk menyelesaikan masalah yang telah kita uraikan, maka kita harus memahami prinsip ekoliterasi. Di antaranya, 1. Kesaling bergantungan, bahwa setiap makhluk hidup dan alam saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. 2. Daur ulang alami, bahwa alam telah menciptakan sistem sendiri untuk proses daur ulang dengan tujuan kelestarian sumber daya, misalnya penguraian sampah organik. Ketiga, keseimbangan dinamis. Alam akan berubah kecil ataupun besar sesuai dengan perlakuan, tetapi akan mengalami keseimbangan jika perlakuan manusia sesuai dengan kebutuhan alam. Keempat, batas daya dukung. Bumi kita sebagai tempat tinggal memiliki keterbatasan daya dukung dalam menopang kehidupan. Oleh sebab itu, kita harus melakukan eksploitasi sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Bapak Ibu Sobat Pelatihan yang terhormat, jika konsep ekoliterasi telah kita pahami, maka yang menjadi pembahasan ekoliterasi adalah 1. Perubahan iklim yang semakin ekstrim. 2. Polusi dan sampah yang semakin meningkat. 3. Keanekaragaman hayati diperbanyak dengan memperkecil monokultur. 4. Menciptakan energi terbarukan dengan memanfaatkan alam sebagai donatur terbesar dalam menghasilkan energi. Sebelum kita akhiri pembahasan kita, mari kita lihat gambar berikut. Kita mencoba untuk memanfaatkan green cognitive dan ekoliterasi kita sebagai makhluk hidup ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Mari coba kita bandingkan antara dua gambar tersebut. Kesimpulan apa yang bisa Bapak Ibu ambil untuk kedua gambar tersebut? Misalnya, kita bisa menganalisis 1. Sampah apa saja yang ada di sekitar kita. 2. Mengapa sampah tersebut mengganggu ekosistem kita. 3. Tindakan apa saja yang bisa kita lakukan terhadap penanganan sampah. 4. Siapa saja yang harus terlibat di dalam proyek pendaur ulangan sampah. 5. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menjadikan lingkungan sekitar kita menjadi go green. Bapak Ibu Sobat Pelatihan yang terhormat di seluruh penjuru tanah air, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas dalam video ini bermanfaat untuk mengubah pola pikir dan cara pandang kita terhadap lingkungan dan menjadikan alam kita semakin hijau dan terpelihara demi kelangsungan hidup generasi penerus. Wassalam, salam go green.